Oke, di video kali ini saya akan memperbaiki sebuah exhaust fan yang kendalanya adalah mati total. Di sini mati total, jadi tidak ada tanda-tanda kehidupan. Nah, seperti ini kita hidupkan, tidak ada tanda-tanda hidup, tidak ada mendengung atau suara sama sekali ya. Nah, ini yang dinamakan adalah mati total. Jadi kalau seperti ini, strum tidak masuk ke dinamo, jadi strum hanya sampai ke kapasitor dan saklarnya saja, tidak sampai dinamo. Jadi dinamonya ini mati total. Di sini akan kita cari kerusakannya. Ini dia non stop ya, hidup ya. Jadi dia seperti ini. Colokan sudah hidup, ada listriknya. Ini kerusakan karena dihidupkan non stop. Sekarang kita tester dari sini. Colokannya kita tester. Siapkan alat testernya, ini dia. Nah, kita tester. Kalau tanda-tanda tidak masuk ke dinamo adalah strumnya hanya setengah. Ini yang normalnya dia mentok kalau kita tester. Sekarang di tester di colokan kipasnya. Ini keadaan mati ya, hanya sedikit karena saklarnya belum dihidupkan. Sekarang kita hidupkan saklarnya. Oke, kita berdirikan terlebih dahulu exhaust fan-nya. Nah, ini kita hidupkan arah pertama. Nah, ini arah pertama. Sekarang kita tester lagi. Nah, dia hanya hampir setengah, kira-kira setengah ya. Hanya tersambung 50%. Tidak sampai mentok. Jadi ini yang ditandai dengan kerusakannya adalah fuse-nya atau sikring pemutus. Jadi dia ingin masuk ke dinamo, strumnya tidak masuk. Ini arah yang kedua. Nah, dia setengah juga. Ini adalah kerusakan pada sikring pemutusnya yang ada di dalam dinamo. Jadi dia hanya 50% tersambung, walaupun arah bolak-baliknya. Di sini akan kita lihat pada bagian dalam dinamonya. Jadi akan saya buka. Ini dia, ini kabelnya kita lepaskan. Dinamo kita ambil seperti ini. Sekarang kita tester langsung di dinamonya, tanpa saklar, tanpa kapasitor. Ini dinamonya tidak ada tanda panas, yang berarti strum tidak masuk ke dinamo. Ini kabel utama yang warna hitam. Ini kabel bolak-baliknya, gulungan dua arahnya. Kita tester satu-satu. Nah, dia hanya setengah. Arah yang satunya dia juga setengah. Nah, jadi di dinamonya ini ada pemutus yang sudah putus, tidak tersambung lagi, yang dinamakan fuse. Jadi fuse-nya ini kita ganti. Ini dinamonya nyala non-stop katanya, ini tidak pernah dimatikan. Jadi kita buka saja, kita lihat fuse-nya apakah benar dia sudah putus karena dinamo terlalu panas. Kita bukanya pelan-pelan ya, karena yang rusak bukan dinamonya, jangan sampai dinamonya rusak. Nah, ini dia. Wah, ini kabel tisnya sampai pecah seperti ini nih. Ini karena saking panasnya sering dihidupkan ini. Tuh ya, dia kotor sekali, dalamnya juga kotor ini. Tuh, sampai pecah ya. Kering. Tuh. Ini karena dinamo saking panasnya, karena sering sekali hidup, jadi dia seperti ini. Untung aja ini bukan dinamonya yang terbakar, masih bisa kita ganti fuse-nya. Kita bersihkan terlebih dahulu karena banyak debunya. Di dalamnya ini juga kita bersihkan. Oke, jadi ini dia yang dinamakan fuse nih. Ini dia sudah terlihat. Ini yang dinamakan fuse, yang kotak kecil ini nih. Ini talinya kita buka agar lebih terlihat lagi. Akan saya buka terlebih dahulu talinya. Nah, kita putuskan saja talinya, nanti kita ikat lagi. Ini karena saking panasnya jadi dia seperti ini.
Ini dia ikatannya, kita putuskan saja, nanti diikat dengan tali baru lagi. Ini akibat seperti ini karena sering dinyalakan ini. Tadi orangnya juga bilang katanya yang punya dia tidak pernah dimatikan. Jadi dinamonya sudah pasti akan panas. Nah, ini dia yang putus, ini adalah fuse-nya ini. Nah, sekarang kita buka tuh ya. Ini mudah pecah kabelnya sampai. Jadi di fuse-nya ini dia satunya tersambung ke gulungan, satunya ke kabel. Ini dia yang dinamakan fuse. Kalau kita lihat seperti ini, sarung kakinya kita buka ya untuk kita tester. Jadi yang tersambung setengah tadi itu adalah fuse-nya ini. Kalau fuse-nya tersambung sampai mentok, dia kipasnya akan hidup. Tuh ya. Kalau kita tester dia tersambungnya hanya setengah. Tuh. Jadi karena fuse-nya ini putus atau tersambung setengah, jadi strum tidak akan bisa masuk ke dinamonya. Seperti ini ya. Hanya setengah. Ini fuse adalah alat pemutus saat kipas dinyalakan terlalu lama dan kipasnya itu panas daripada gulungannya terbakar. Jadi di sini dipasang fuse, alat pemutus saat kondisi dinamo sangat panas. Ini adalah fuse yang baru. Kita tester nih. Kalau masih baru dia masih mentok tuh. Karena di sini belum terputus. Jadi fungsi fuse pada kipas angin ini seperti sikring, yaitu alat pemutus jika panas sudah berlebihan. Kita pasang lagi ya di kabelnya. Kabelnya saya kupas. Kabelnya kita gulung dulu. Ini gulungan kipas anginnya kita amplas terlebih dahulu juga tuh ya. Gulungan kipas anginnya akan kita pasang lagi di kaki fuse yang satunya. Oke, kita amplas seperti ini. Ini kalau kalian punya solder, lebih baik kalian solder ya, yang di sambungan fuse-nya ini agar lebih tersambung. Ini kita amplas dulu agar gulungannya terkelupas kulit di gulungannya seperti ini. Di sini nanti akan saya solder juga. Ini kakinya pertama kita sambung yang tersambung ke kabel terlebih dahulu. Ini sarungnya kita pasang lagi. Nah, kalau menyambung kita sambung yang ke kabelnya terlebih dahulu ya. Kalau kita sambung ke yang gulungannya dulu, entar gulungannya tiba-tiba tertalik, nanti akan putus. Oke, yang di kabel sudah tersambung, sekarang yang di gulungannya. Seperti ini. Hati-hati gulungannya sangat kecil ya, serambut. Oke, seperti ini kita sambungkan. Nah, lebih baiknya kita solder ya. Oke, jadi seperti ini. Sudah tersambung. Dari fuse kakinya satunya ke kabel, satunya ke gulungan. Sekarang kita ganti dengan yang baru. Kita solasi. Bagian sambungan dengan fuse-nya kita solasi agar tidak konslet sama jalur yang lain. Sekarang kita ikat lagi dengan tali. Ini dia, ini sudah saya ikat lagi. Jadi di sini kita tes. Kita pasang. Memasangnya hati-hati ya, jangan terburu-buru agar gulungannya tidak ada yang putus. Ini dipastikan posisinya sama dan di sini sudah lancar ya putarannya. Jangan sampai seret. Kalau seret berarti masih ada tanda-tanda kotor atau kita salah memasangnya. Di sini kita tambahkan WD agar lebih lancar. Nah, kita pastikan terlebih dahulu di sini putarannya lancar. Kalau seret di sini kita salah memasangnya atau arahnya yang terbalik. Nah, dia sudah berputar. Sekarang kita colokkan atau kita tester terlebih dahulu ya apakah dia tersambung. Nah, sudah pasti lancar ya. Bautnya kita pasang sekarang. Ini dia, ini baut yang tadi. Kita kencangkan lagi bautnya. Ini sudah terpasang dan di sini masih lancar putarannya. Oke. Sekarang kita pasang saja kabel-kabelnya. Ini dia, ini sudah saya bersihkan ya, jadi dia lebih bersih.
Ini kita pasang dinamonya. Buatnya kita buka. Ini dia, ini sudah saya pasang. Kabelnya juga kita pasang. Jangan sampai salah. Kalau yang hitam ini kabel utama, jadi dia langsung ke colokan listrik. Yang hitam yang kabel utama langsung ke colokan listrik, dan yang dua ini sisanya adalah ke kanan kirinya kapasitor. Kita sambungkan ke bagian kapasitor. Ini kapasitor yang kanan, satunya kapasitor yang kiri. Nah, kita pasang lagi penutupnya atau kita solasi. Oke, ini sudah tertutup. Sekarang kita berdirikan, kita coba colokan. Nah, sekarang kita tarik, kita hidupkan. Nah, dia sudah berputar ya, arah satunya. Nah, arah satunya dia juga sudah mau berputar. Sekarang kita pasang baling-baling. Ini dia. Kita kencangkan baling-balingnya. Sekarang kita hidupkan lagi baling-balingnya. Ini arah pertama. Dia hidup ya, arah pertamanya hidupnya kencang. Tuh, jadi kalau kita menggunakan kipas angin, kalau tidak terpakai, jangan sampai dihidupkan terus agar tidak kepanasan dan dinamonya itu menjadi putus pada fuse-nya. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya. Terima kasih.